Salah satu dua orang itu ada yang dijadikan tumbal. Yang namanya pekerja gini kan nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Kita diperintah mandor, kita kan bakalan nurut ya, bakalan nurut. Nggak mungkin nolak. Kita kan nggak menyadari yang namanya mau dijadikan tumbal atau. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ini channel Mas O. Nah teman-teman, jadi saya ingin berbagi cerita sedikit teman-teman ya. Kenapa saya lebih suka cenderung bekerja di PT-PT kecil dibanding PT besar. Yang dimaksud PT besar seperti halnya membangun gedung apartemen, saya paling nggak suka. Dan kenapa nggak sukanya teman-teman? Karena tingkat kerawanan itu jauh lebih besar, bahayanya itu jauh lebih besar. Makanya buat kalian, khususnya buat pemula, ini perlu dihati-hati. Kalau PT-PT besar itu sering memakan korban, sering ada tumbal karo PT-PT besar, tapi beda kalau proyek hanya bangunan-bangunan kecil seperti ini. Saya dulu pernah mengalami teman-teman ya, ada kawan saya juga ada itu. Kawan saya pernah kerja membangun apartemen, untuk daerahnya saya kurang tahu, ada dua orang. Tapi itu orang asing, bukan seangkatan dari kampung itu enggak. Jadi ada dua orang melamar itu teman-teman ya. Itu salah satu dua orang itu ada yang dijadikan tumbal. Bahayanya kan? Coba kalian bisa bayangin gimana rasanya. Itu yang satu itu sampai dicor teman-teman. Sampai dicor. Begitu ngeri kan? Sampai dicor itu yang satu. Itu nggak dikabarin sama sekali. Temannya yang satu itu nggak dikabarin. Dari pihak keluarga juga nggak dikabarin. Tapi untuk pihak keluarga itu nggak mengetahui kalau keluarganya itu udah nggak ada, udah meninggal, itu nggak dikabarin teman-teman. Kalau transfer atau kirim uang itu emang dikirim setiap 2 minggu dikirim, 2 minggu dikirim. Cuman kan nggak dikabarin kalau pihak keluarganya itu udah nggak ada ya teman-teman. Jadi itu dulu ceritanya itu sampai dicor teman-teman, sampai dicor. Jadi si mandornya itu nyuruh ngambilin sesuatu sebelum orangnya mau dicor, itu emang sengaja sudah direncana dari pihak si mandor. Itu direncana mau begitu mau ngecor, jadi emang sesuatu dijatuhkan ke bawah. Sesuatu dijatuhkan ke bawah itu semacam meteran. Misalkan ya namanya pekerja gini kan nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Kita diperintah mandor, kita kan bakalan nurut ya, bakalan nurut, nggak mungkin nolak. Kita kan nggak menyadari yang namanya mau dijadikan tumbal atau musibah apapun kan kita nggak tahu teman-teman ya. Begitu meteran diambil, jelek meteran diambil, langsung cor dituangkan. Itu ceritanya seperti itu teman-teman. Tapi makanya bahaya sekali kalau kerja di bangunan-bangunan besar itu. Lebih baik ya kerja di rumah-rumah kecil seperti ini, itu nggak terlalu resiko. Kalau bangunan-bangunan besar itu sudah pasti resiko. Ya kita dipikir secara logiknya saja ya teman-teman ya. Bangunan setinggi itu, sebesar itu kalau nggak nggak disogok dengan dua hal atau dua makhluk itu teman-teman ya, itu nggak bakalan kuat ya. Apalagi bangunan sampai berlantai-lantai, puluhan lantai, sampai 50 lantai, 70 lantai. Kalau hanya mengandalkan kekuatan konstruksi saja, itu ya kayaknya itu nggak kuat. Kalau nggak dibantu dengan bangsa-bangsa didemit bangsa jin seperti itu. Nah, gimana caranya jinnya mau menyonggok atau menahan bangunan-bangunan seperti itu? Ya jinnya minta makan, minta tumbal supaya bangunannya bisa kuat. Ya tumbalnya apa? Tumbalnya pekerjanya sendiri itu teman-teman. Tumbalnya pekerjanya sendiri dijadikan tumbal. Nah itu bahayanya kalau kita kerja di bangunan-bangunan besar. Resiko tingkat kecelakaan itu pasti banyak. Ada yang mulai orang jatuh, itu banyak orang jatuh. Terus kejatuhan mulai TC tambangnya putus, jatuhin orang yang di bawah. Banyak sekali itu. Makanya buat pemula itu jangan diambil enaknya saja. Emang kalau kerja di bangunan besar, kita membuat
apartemen, kita bangun apartemen, kerjanya emang santai. Gimana ndak santai, wong kita manjingnya aja itu jam setengah 8, misalkan jam setengah 8 ya, jam setengah 8 kita keluar dari bedeng, terus sampai kerjaan kita nunggu sampai jam 8 setengah 9 kita naik, kan kerjanya di atas ya, kerjanya kan di atas, lantai atas, kita naik kok paling sampai atas itu hampir jam 9-an, ntar sampai atas masih mutar-muter lagi, kerjanya tidak jelas itu, mutar-muter terus, ntar mengambil material segala macam, kita nunggu material-material yang datang, terus paling kerjanya itu ya 1 jam 1,5 jam itu, ntar jam 11 turun istirahat, ntar nyampe bawah kan ya jam setengah 12 itu kan, itu kita istirahat, paling yang kerjaan cuma segitu, 1 jam 1,5 jam, paling muter-muter seperti itu teman-teman. Makanya kebanyakan pasti dilemburin, kalau kerjaan besar seperti itu pasti dilemburin. Makanya, tapi ya ujung-ujungnya itu teman-teman ya, tingkat resikonya itu terlalu tinggi, bahaya sekali kalau kerja di ikut PT-PT besar, kita membangun apartemen, membangun gedung-gedung berlantai-lantai sampai puluhan, itu bahaya sekali teman-teman. Lebih baik kita mencari yang aman sajalah. Kita ingin apa ya, 1 lantai 2 lantai misalkan jatuh kan ya nggak terlalu sakit ya teman-teman, misalkan jatuh ya nggak terlalu sakit. Pernah dulu membangun apartemen, ada yang jatuh itu dari atas langsung jatuh ke bawah, prak, nyampe bawah kayak cicak teman-teman, hancur badannya, itu hancur semua. Wah, darahnya itu sudah nggak karo-karuan itu. Begitu dibersihkan dari petugas setempat, langsung disingkirkan teman-teman. Sehabis itu kayak nggak ada apa-apa, nggak ada orang meninggal, nggak ada apa-apa itu teman-teman. Kenapa kok sampai seperti itu? Untuk menjagain supaya beritanya tidak bocor ke luar. Kalau beritanya bocor keluar kan sudah pasti akan ditutup. Makanya tidak misalkan ada kejadian apa-apa di dalam, ya paling yang tahu ya orang sekelilingnya aja. Orang luar-luar atau yang lain itu nggak akan yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Pasti di private, nggak ada yang dipublikasikan. Nah, semoga bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat pemula yang masih baru bekerja di bangunan, untuk tetap selalu lebih hati-hati. Yang terpenting jaga keselamatan, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Saya ucapkan terima kasih banyak, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.